punya komunitas yang seksi, namanya tuh yang Pemersatu Bangsa itu ada komunitasnya, dan kita tuh sering banget kumpul di Bali, dan itu banyakan. Setiap kota tuh ada. Nah, jadi ini kan evaluasi buat mereka kalau bikin konten tuh jangan seperti Dinar kayak gitu. Ini jadi contoh yang buat mereka kalau mau bikin konten, oh iya nanti gue kena lapor, oh ini tuh tidak boleh di Indonesia. Enggak lepas kasus dong, masih. Ya, maksudnya wajib lapor. Udah reda, terus harus seperti apa nanti? Ya maunya sih aku kayak ketemu sama pelapor, kayak apa namanya itu mediasi, maunya sih, tapi kan kita nggak tahu dari pihak sana. Aku sih belum ngehubungin ke sana, tapi kita udah dapet alamatnya gitu-gitu. Maunya sih silaturahmi gitu ke depannya. Ini mau gimana nih gitu, karena kan ya Dinar udah menyesali perbuatan Dinar kayak gitu, udah minta maaf juga ke pihak polisi, kepada seluruh masyarakat Indonesia kayak gitu. Nggak tahu sih dari pihak sananya mau nggak sih di apa namanya itu iya mediasi ataupun ya silaturahmi aja dulu kayak gitu, karena kan Dinar pengen tahu yang dia laporkan tuh kerugiannya apa kayak gitu-gitu. Berarti sampai saat ini masih wajib lapor atau gimana? Wajib lapor Setiap minggu? Setiap hari Rabu. Jadi tadinya seminggu 2 kali, sekarang seminggu sekali aja gitu. Karena kan aku memang kooperatif kan dari awal juga, aku nggak mangkir, nggak mempersulit kepolisian juga, kayak diminta kayak misalkan bukti-bukti kayak gitu ya udah aku kasih. Makanya kan waktu kemarin juga prosesnya cepet kayak gitu. Jadi makin berhati-hati nggak sih sejak buat konten, jadi takut, jadi trauma gitu teh? Iya trauma pasti. Terus aku ya dalam bikin konten rada ngeri gitu ya, kayak aduh ini upload gimana ya kayak gitu. Cuman kan kasus yang kemarin tuh sebenarnya jadi contoh itu buat kayak itu kan aku tuh punya komunitas yang seksi, namanya tuh yang Pemersatu Bangsa itu ada komunitasnya, dan kita tuh sering banget kumpul di Bali, dan itu banyakan. Setiap kota tuh ada. Nah, jadi ini kan evaluasi buat mereka kalau bikin konten tuh jangan seperti Dinar kayak gitu. Ini jadi contoh yang buat mereka kalau mau bikin konten, oh iya nanti gue kena lapor, oh ini tuh tidak boleh di Indonesia. Ini sebenarnya pelajaran bagus gitu. Ya kalau enggak mereka nanti bisa seenaknya juga. Tapi kan setelah ada contohnya Dinar, ini kan kayak aku juga bawa teman-teman nih dari Bali, dari Semarang. Mereka memang teman-teman aku, dan itu tuh memang ada di komunitas cewek-cewek seksi semua. Jadi kita memang kayak saling bantu dalam penghasilan dan segalanya. Nah, di sini tuh mereka itu tadinya mau protes, mau protes turun ke jalanan pakai bikini juga. Aku yang stop. Itu ada 30 orang. Aku bilang jangan. Ini karena memang kita harus belajar nih dari kasus ini, memang itu tidak boleh kayak gitu, tidak sopan lah gitu ya. Mungkin tempatnya kali teh, kalau di Betul. Jakarta mungkin nggak boleh, kalau di Bali kan memang tempatnya gitu kan. Iya, nah tadi itu mereka pada protes turun ke jalan. Nah makanya aku kalau jangan, aku yang stop mereka gitu. Tapi akhirnya mereka dengerin aku, dan akhirnya itu tidak terjadi kayak gitu. Dengan kasus ini akhirnya ayah juga berjatuh sakit gitu. Betul. Gimana nih teh? Nah itu sih kalau orang tua kan, ya kita ketahui lah kultur di kita tuh beda. Nah sementara kan aku gaulnya kan tahu sendiri, gaul aku tuh nge-DJ itu kan aku pernah keluar negeri juga, jadi punya teman-teman orang luar ya. Jadi pergaulan aku tuh memang apa ya namanya tuh, ketika kita balik lagi ke Indonesia kita harus kontrol itu gitu. Nah makanya buat ngejelasin ke orang tua agak susah sih, cuman ya ini pelan-pelan aku coba baikin bapak gitu, coba dan mencoba juga apa ya namanya tuh penghasilan aku coba rapihin lagi, karena kan di bulan ini ternyata aku rugi banyak, karena kan yang brand ambassador tidak transfer di bulan ini karena aku tidak ada promo kayak gitu. Jadi aku kayak gimana caranya aku memperbaiki penghasilan aku, dan gimana caranya orang tua bisa memaafkan aku. Itu aja aku fokus kedua itu dulu. Wajib lapornya udah berapa kali teh? Ada bisa ceritain nggak sih? Ada 4 kali ya. Biasanya kalau habis wajib laporan apa sih di dalam sana yang ditanya? Enggak ditanyain kayak, ayo Dinar udah berubah belum sikapnya gitu-gitu. Itu sampai kapan teh? Oh belum tahu kan, kita ya aku ikutin dulu aja proses sekarang gitu. Kalau kedepannya kayak gimana sih belum tahu juga gitu. Cuman tadinya sih pengennya silaturahmi, cuman nggak tahu tuh bisa atau enggak sama pelapornya. Rencananya kapan teh? Kan lebih cepat lebih baik karena teh udah tahu. Betul, iya kalau lebih cepat lebih baik sih, kayak silaturahmi lah kita ya. Cuman aku lihat lagi nih si pelapor ternyata ngelapori yang itu, ngelaporin aku, dia ngelaporin yang itu loh, transisi bendera. Oh iya. Nah, itu kan masih dia, betul. Iya, kata aku, oh
ini ada kasus ini lagi, ternyata bukan aku aja yang dilaporin gitu, ternyata ada juga yang dilaporin hal lain. Ya semoga lah kita bisa introspeksi diri dalam membuat apapun itu, dan yang maksud tuh yang sensitifan gitu ya, mohon dimaklum kalau bisa mah kita tabayun gitu, kalau bisa mah kita silaturahmi, siapa tahu kan kita belum kenal, makanya jadi jadi menyangka-nyangka kan kayak gitu. Kalau bisa sih kita ketemu silaturahmi kalau bisa gitu. Tapi kalau yang dibidik kok para artis semua ya teh, public figure semua teh. Wah, Berasa pansos nggak sih deh? Berasa pansos nggak sih deh orang itu wah, teh? aku nggak tahu nih, karena kan aku ya proses hukum nih. Kalau aku beres lah ya, aku bisa nih ya kayak ngeluarin statement apa itu kan. Wah, ini ngeri-ngeri juga aku ngomongnya gitu kan. Aku kan menghargai kerja polisi juga ya, natin hukum juga. Jadi buat artis-artis yang tertimpa masalah atau terkena laporan, ya kita harus koreksi diri kita gitu. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Sampai kapan ternyata sampai kapan Teteh untuk oke kayaknya gue harus ketemu orang ini Biar nih nggak- gitu biar biar Sebenarnya pengen segera, cuman kan kayaknya kita lagi persiapin dulu gimana. Semoga dianya mau sih. Kalau nggak mau ya susah juga. Banyak pekerjaan yang di luar kota harus Oh, cancel atau gimana? banyak kayak kemarin tadinya harus nge-host di acara apa, nggak jadi. Terus ya sekarang aku diundang-undang TV itu gara-gara buat klarifikasi kan kayak gitu-gitu. Aku nggak berani sebenarnya, tadinya nggak berani syuting, cuman di luaran sana ternyata terus ada beberapa orang yang terus memojokkan ya, ada yang support juga sih aku lihat. Jangan sampai aku tuh kayak terpojok banget kan, disangka di luaran sana, ternyata di kampung aku disangkanya tuh aku tuh pornografi yang bersenggama sama, dan disangkanya tuh aku lagi dibully. Jadi yang waktu pas berita aku keluar itu tidak terlalu terblow up, jadi di kampung aku tuh disangkanya aku tuh pornografi yang bersenggama sama dibully aja udah gitu. Makanya aku kayak mau nggak mau yaudah gue harus syuting, siapin mental, syuting dinar gitu, nggak apa-apa gitu. dan itu sudah izin dari kepolisian sendiri karena kan Oh iya udah. statusnya si Teteh kan kanan kota ya kan. Iya. Nah boleh kalau buat mencari, ini kan bisa bersangkutan dengan mencari rezeki ya, boleh gitu. Dan terakhir teh, mungkin kalau sampai saat ini mungkin ada masukan dari Bapak, mungkin harus kedepannya harus gak boleh gini. Ya itu kalau bapak kan suruh insaf, suruh bertaubat, ya iyalah. Insya Allah ya kedepannya didoakan saja, karena kan kita tidak tahu perjalanan orang, jangan ngejudge dulu. Ya pasti aku mikir juga buat kedepannya kayak gimana. Pokoknya pengen lebih baik lagi lah. Cari jodoh. iya baru mau nanya. Jodoh susah. Kita kan kelakuan aku di Indonesia seperti apa yang susah jodohnya. Ya semoga di luar sana masih ada cowok yang mau menerima aku gitu. Ada tuh banyak Teteh. Ada dia. Sembarangan. Udah ya, makasih ya. Siap, Teteh. Siap, siap. Makasih teh ya.